Jadi nggak selalu semua anak muda itu stroberi gitu ya. Itu berita baiknya ya. Dan tidak selalu orang tua itu kuat gitu ya, yang generasi X itu tidak selalu kuat. Nah, kenapa begitu? Karena sekali lagi berdasarkan konsumsi teknologi di sekitarnya. Saya kasih contoh, ketika saya di daerah terpencil, anak-anak mudanya banyak, tapi nggak ada yang pegang handphone. Mereka tetap masak pakai pisau, pakai ulekan, nggak ada yang pakai blender gitu ya. Tetap nimba air sebelum sekolah gitu kan, sampai sekarang. Nah, mungkin mereka adalah generasi yang seumuran dengan Pinkan dan Sisil, tapi mereka tidak sama konsumsi teknologinya, gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa bisa generasi muda itu jadi generasi stroberi? Siapapun yang mengkonsumsi teknologi instan, itu bisa menjadi orang-orang generasi stroberi, gitu ya. Mau itu orang muda, anak-anak, mau itu orang tua, pokoknya apa-apa yang instan, nah itu bisa jadi generasi stroberi gitu ya, karena dia terbiasa dengan segala sesuatu yang instan, sehingga ketika harus melalui proses, sehingga ketika harus melalui perjuangan, cepat menyerah. Kerasa berat banget. Kerasa berat gitu ya. Padahal sebenarnya emang udah seharusnya kita ada prosesnya untuk mencapai sesuatu. Betul. Gitu. Tapi ya itu karena instan, atau orang-orang yang terbiasa dengan instant gratification istilahnya begitu ya. Itu pasti meleset sedikit bisa masuk ke generasi stroberi, dipencet dikit denyek gitu ya. Karena seperti sekarang kayak zaman sudah berkembang, apa-apa itu sudah mudah sekali ya. Iya, gitu. Jadi makanya kita perlu hati-hati sekali supaya kita jangan apa-apa instan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang memang kira-kira membutuhkan proses, masuki saja, tekuni saja, dan nikmati betul, nikmati proses. Usahakan saja juga. Iya, usahakan saja gitu. Karena kalau saya ya memotivasi diri saya, ya ampun Susan, semangatlah. Orang tuamu tuh loh dulu sekolah jalan kaki, sekarang udah bisa naik motor San, masa kayak gitu aja nggak semangat gitu ya. Jadi itu yang memotivasi saya, orang tuamu loh hidup di zaman perang gitu kan, dimana PKI masih ada. itu membuat mereka situasinya mencekam, lebih sulit, tapi mereka survive loh. Kenapa sih kamu kayak begini aja nggak mau gitu ya. Itu sih yang memotivasi saya ya, belajar dari orang tua juga gitu. Emang orang tua itu salah satu faktor utama yang sangat penting, yang berpengaruh juga ya buat hidup kita. Nah, berhubungan dengan itu dok, kira-kira menurut dokter ada nggak metode atau cara ngedidik orang tua sekarang yang mungkin biar untuk menghindarkan anaknya itu masuk dalam golongan generasi stroberi? Karena kan kayak yang dibilang dokter tadi, itu nggak menutup untuk di segala usia atau segala kalangan. Bisa aja anak kecil udah disebut generasi stroberi, tapi sebaliknya yang udah dewasa juga bisa disebut generasi stroberi dong. Jadi dari dokter gimana? Kalau saya sih melihatnya, orang tua jangan jadi pengawal di semua aktivitas anak gitu ya. Biarkan saja anak bereksplorasi sendiri. Ada satu ibu yang cerita sama saya, ketika dia tahu anaknya ada tugas keluar kota, maka anaknya ngurus sendiri semuanya gitu. Tapi di momen yang sama mereka punya grup orang tua. Nah itu mama-mama yang lain itu heboh, gimana riwah anak kita riwah gitu. Terus ibu ini bingung kenapa orang tua seheboh itu gitu ya. Sedangkan dia tidak seheboh itu, anaknya ngurus semuanya sendiri, mandiri gitu. Jadi bagi beberapa orang tua itu kayak nggak sayang sama anak kalau nggak dipeduliin gitu ya. Padahal itu sangat berdampak. Kalau misalkan semua didampingi oleh orang tua, pada akhirnya anak itu tidak mandiri dan cepat menyerah, jadinya stroberi juga gitu. Ya memang kadang-kadang ya harus dilepas lah gitu. Jadi ya memang tidak ada satu metode khusus harus begini. Lihat juga kondisi anaknya. Kalau anaknya pas lagi sakit ya tentu harus didampingi. Tapi ada momen-momen anak harus dilepas, harus dibiarkan mengeksplorasi sendiri. Seorang profesor, Pak Renald Kasali ya, yang menulis buku Strawberry Generation juga, dia mengatakan setelah saya SMA kalau bisa keluar gitu. Jadi merantau itu adalah salah satu metode supaya anak itu jangan kena strawberry generation. Nah, bagi kalian yang merantau, syukur pada Tuhan. Biar ngerasa gitu ya, berjuang sendiri. Betul. Walaupun emang masih jadi beban orang tua sih, Dok. Betul, tapi itu udah satu tingkat di atasnya gitu. Tapi kerasa banget sih dampaknya pas waktu kita mandiri ini, kayak lebih bisa
tough, lebih bisa survive akan Betul. diri kita juga. Betul. Survive sama mental juga Iya. sih dok. Betul. Nggak Banyak, dikit-dikit iya. nangis gitu Iya, kan, nggak betul. dikit-dikit ngadu sama mama papa gitu kan. Itu salah satunya. Tapi berhubungan dengan itu dok, mungkin untuk nggak cuman anak rantau aja sih, tapi kebanyakan anak muda juga sekarang mengalami mental health-nya itu terguncang bukan karena faktor luar. Jadi ada kayak mungkin cara ngedidik orang tua ke anaknya itu beda-beda ya. Jadi ada mungkin case di mana anaknya itu merasa tertekan karena orang tuanya sendiri. Betul. Jadi kayak mungkin karena orang tuanya terlalu berekspektasi ya, apalagi anak rantau, orang tua di sana tuh taunya oh anak saya kuliah, anak saya gini, pasti berekspektasi yang lebih dok. Nah anaknya yang di sini mungkin merasa, aduh orang tua saya di sana sudah berekspektasi tinggi, pasti jadi tekanan juga kan dok. Makanya juga kan kita disebut generasi strawberry karena sebenarnya ya kewajiban anak itu untuk membanggakan orang tuanya kan, memberikan yang terbaik bukan untuk diri sendiri tapi orang tua juga kan. Tapi secara tidak langsung ternyata itu malahan menjadi tekanan buat diri kita sendiri dong. Sehingga kita harus survive juga dengan mental kita. Iya, betul. Tapi memang orang tua itu pasti memikirkan yang terbaik ya. Maksudnya kalau kita bisa sampai muda, generasi muda saja berarti orang tua kita care sama kita. Hanya terbaik versi mereka memang beda dengan terbaik versi kita gitu ya. Jadi kalau saya sih mencoba untuk menempatkan diri, kenapa sih mama papa saya seperti itu gitu ya. Kenapa mama papa saya keras? Contoh mama saya itu termasuk keras sama saya karena ya memang papanya polisi dulu gitu. Dan dididiknya secara militer. Didikan keras ya. Didikan keras. Dan perlu diketahui kita orang-orang timur itu jauh lebih keras didikannya daripada orang-orang barat. Nah mungkin ada beberapa rekan-rekan muda yang membandingkan orang tuanya dengan orang tua barat gitu. Ya, Wah kayak itu gitu jangan, sih. jangan sampai karena beda memang culture-nya beda, sistem society-nya juga beda gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita comparing our parents with their parents gitu kan, terus akhirnya kita, duh kok gini orang tua aku bikin aku tertekan gitu. Jangan sampai seperti itu karena orang tua kita rasanya mungkin juga memberikan yang terbaik lah buat kita, tapi memang pembelajaran mereka mungkin tidak sebanyak kita gitu ya. Mungkin mereka taunya dari orang tua mereka, tidak baca literatur atau tidak baca teknologi dari sosial media begitu kan. Jadinya mereka mengaplikasikan hanya satu sistem saja dan itu membuat kita mungkin sebagai anak-anak terguncang gitu. Cuman kita bisa luruskan kok pada orang tua kita, Mama, Papa, ada beberapa hal yang mungkin aku keberatan gitu ya, dengan cara yang santun. Anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, Gen Z itu lantang, berani berpendapat gitu. Jadi nggak apa-apa, upayakan supaya mama papa kita tahu apa yang menjadi feeling kita, tapi dengan cara yang santun gitu. Jadi emang orang tua juga itu faktor yang penting, tapi kita juga sebagai anak tentunya harus introspeksi diri. Betul. Ya Kak. Jangan sampai kita menyamakan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Tentunya tiap orang tua itu memiliki cara yang berbeda, namun tujuannya pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya sih, karena terkadang mungkin kayak mungkin ada juga temanku yang bilang kayak dia tuh mengeluh kayak kenapa sih kayak didikan orang tuaku tuh beda sama didikan orang tua yang lain, kayak aku maunya tuh kayak gini tapi kok kenapa orang tuaku tidak memberikan yang seperti itu. Jadi mendengar apa yang Kak Susan bilang tadi, mungkin kita lebih bisa mengerti ke orang tua kita. Mungkin kalaupun ada pendapat kita yang mungkin kita merasa orang tua kita tuh kayak gitu, boleh kita berpendapat ke orang tua kita tapi dengan bahasa yang santun. Betul. Jadi kayak mungkin di podcast ini juga kita kayak banyak belajar ya mengenai mental health, mengenai orang tua juga, mengenai diri sendiri ya, juga. Banyak hal yang dipelajari. Jadi ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol nih dok, banyak hal yang mempengaruhi untuk mental health. Mungkin orang-orang di luar sana berpikir mental health itu pengaruhnya cuman karena tekanan dari luar, tapi ternyata tekanan dari diri sendiri juga ya dok. Soalnya kayak ada case dimana kita ngelihatnya dia tuh di luar ya udah dia ceria-ceria, terus dia bisa punya teman yang banyak, dia jiwa sosialisasinya itu tinggi bagus gitu. Tapi di saat dia sendiri jadi kayak pribadi yang berbeda dong. Ternyata mungkin itu lebih ke faktor dari dirinya sendiri ya dok. Iya. Jadi maksudnya bukan hanya faktor lingkungan ya, tapi pikiran kita sendiri gitu, overthinkingnya kita sendiri, insecure-nya kita sendiri, yang kita terlalu memandang jelek diri kita gitu kan. Padahal
nggak gitu. Iya. Kita tuh berharga, kita itu disayang gitu. Tapi kadang-kadang kita mikirnya bawah banget Iya. gitu ya. Dan akhirnya tertekan sendiri yang sebenarnya nggak ada duri di sekitar, tapi kok ngerasa tajam gitu ya. Ternyata Kita yang durinya menciptakan kita sendiri yang gitu. menciptakan sendiri gitu. Bahkan sekarang kan sering nih dok, anak-anak di TikTok nih sering lewat di FYP, mereka tuh kayak mendiagnosa diri sendiri. Jadi kayak diisi komentarnya itu kalau dibuka, kayaknya aku gitu deh, aku depresi gitu kan. Padahal sebenarnya itu self diagnose, itu kan belum tentu Nggak benar bisa, kan. betul, nggak bisa. Saya sendiri pernah ada di dalam fase depresi tahun 2016 ya. Tapi nggak bisa mengatakan itu depresi kalau berlangsung hanya cuma beberapa minggu gitu. Jadi harus lama gitu. Kalau misalkan di apa namanya DSM, di PPDGJ itu ada kategorinya. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan baru bisa dikatakan depresi. Konstan gejalanya seperti itu, bukan yang besok ceria terus habis itu sedih lagi, tuh nggak kayak begitu. Cuman kadang-kadang kita memang terpancing gitu ya untuk mengedukasi diri sendiri, belajar diri sendiri gitu kan. Jadi pada akhirnya kita mendiagnosis diri sendiri gitu. Iya benar. Ini nggak Langsung bisa. ngerasa jadi paling benar ya. jadi Mungkin dokter baru sendiri. putus cinta langsung aku Aku depresi. depresi. Gitu. Itu juga terkait kayak teknologi Iya. yang bilang Iya. kayak TikTok, mungkin kita Iya. bisa scroll, oh dia ini kayak gini, apakah aku juga seperti itu? Aku relate kayaknya kayak gitu kan. Kebanyakan TikTok juga nih kayak yang mempengaruhi. Jadi aku pernah nih temanku cerita ke aku, dia gini, aku kayaknya mau putus sama pacarku. Terus aku bilang, apa alasannya? Perasaan kalian baik-baik aja gitu. Soalnya aku lihat di TikTok tuh kayak aku ngerasa relate. Terus aku bilang, kamu mau putus karena TikTok? Iya, ya udah hapus TikToknya, lanjut sama pacarmu gitu kan. Soalnya banyak anak muda sekarang terdistract-nya itu karena TikTok gitu kan. Iya. Karena mungkin juga kurang konseling juga, kurang konsultasi iya. juga, jadi kayak dia mendiagnosa dirinya sendiri padahal mungkin nggak Berdasarkan seperti TikTok. itu. Iya. Iya. Memang bahayanya Bukan ini berdasarkan ya. riset kesehatan, tapi Betul. berdasarkan TikTok. Dan yang di TikTok juga orang-orang ya udah orang-orang awam saling memberikan betul. pengaruh. Akhirnya tiba-tiba ada yang bunuh diri. Pas dilihat, waduh, repostan TikToknya yang galau-galau. Benar banget. Betul, Iya. betul. Jadi kayak kita belajar teknologi itu sangat-sangat Sangat. mempengaruhi. Sangat, Dan mungkin diri kita juga itu yang sangat-sangat mempengaruhi. Kita harus pintar-pintar dalam Iya. mengontrol diri kita. Betul. Jadi memang ada baiknya ya ketika kita bisa dalam tanda kutip healing, tapi kalau saya pribadi menyebutnya dengan kata mindful gitu ya. Be mindful itu kita fokus kepada diri kita, fokus kepada apa yang kita sedang lakukan, dan kemudian tidak terdistraksi dengan kanan kiri. Letakkan handphone, terus apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi nggak yang kalau saya melihat situasi seperti itu, saya akan libur dulu dari megang handphone atau dari sosial media. Jangan sampai sosial media yang drive saya gitu ya. Jadi mindful aja, apa sih sebenarnya susah yang terjadi gitu ya. Rehat dulu, terus digali dulu. Sebenarnya ada apa di dalam hatiku nih, seperti apa sekarang? Sedang sedih kah? Sedang marah kah? Itu didefinisikan satu persatu. Dan kemudian akhirnya, oh ternyata aku cuman marah, tapi nggak apa-apa juga sih gitu ya. 5 menit beres gitu, marahnya berubah gitu, karena kan emosi kita itu kan bukan sesuatu yang kayak tembok begini yang paten gitu. Emosi kita seperti kabut gitu, yang kadang-kadang bisa berbentuk mengerikan sekali, tapi habis itu kena tiup dikit udah hilang gitu. Sedih kita juga begitu, kegembiraan kita juga sometimes seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita di drive oleh sesuatu yang akhirnya membuat emosi kita seolah-olah itulah yang paling benar dan yang paling mengontrol diri kita. yang paling long last gitu, padahal enggak gitu juga gitu. Jadi ya mindful dengan cara, kalau saya pribadi saya punya waktu doa sendiri, meditasi sendiri gitu kan, sehingga enggak yang diatur oleh kanan kiri gitu ya. Jadi yang paling penting juga itu kita harus mengenali diri kita ya, Ya. Maksudnya perasaan kita, Betul. apa yang kita ingini. Betul. Tapi jangan sampai kita kayak dikontrol sama dari luar gitu. Iya. Maksudnya yang faktor-faktor luar yang mempengaruhi kita. Iya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol hal-hal Iya. tersebut agar kita juga bisa berkembang ya. Dok? Betul. Karena kadang-kadang suara hati kita lebih
baik kok buat kita daripada suara TikTok. Asal kita dengerin kan. Kadang kita nggak dengerin kita nggak soalnya. dengerin, rusuh sendiri soalnya Iya. kan, pegang handphone dikit-dikit Lebih berisik handphone. pikirannya daripada Betul. dengerin suara hati gitu kan. Betul. Sama kadang juga kita lebih mendengarkan suara TikTok daripada suara orang tua. Itu dah betul. Suara teman. Iya, Ada kan betul. temen yang udahlah nggak usah kayak Nah, gitu. Ada juga temen yang bener-bener baik. baik gitu. Maksudnya ada positivity-nya kan dok. Mm-mm. Jadi dia juga mau mengalirkan energi positif kan.